Dinta, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa sih, Kak? Sibuk urus anak aku lagi sakit, lagi ujian. Jadi selama sekarang ini aku lebih fokus lebih ke keluarga sih. Jadi kalau terima kerjaan lebih ke yang bisa menyesuaikan sama waktu aku aja gitu. Waktu untuk ngurus keluarga. Tapi ntar masih jalan nggak sih? Masih ada diambil ada pilihan-pilihan harus kayak gimana dulu? Jadi kalau kayak yang kemarin juga ada beberapa ada tawaran kayak buat di bulan Oktober ada tawaran film terus kayak gitu. Tapi kayaknya tuh waktunya tuh pas banget sama jadwal anak ujian. Nah kalau anak ujian tuh aku beneran nggak bisa ninggalin karena dia tuh belajarnya sama aku gitu. Terus kayak gitu-gitu loh. Wah, aman gak? Jadi kayak misalkan kalaupun aku mau pergi nih kayak anak aku kalaupun ini kan lagi sakit ya, kalau lagi nggak sakit tapi kan dia juga lagi ujian. Biasanya kalaupun aku pergi tuh nggak yang full gitu, yang dia pulang sekolah tuh misalkan aku masih bisa minimal tuh nemenin dia ngerjain apanya gitu, belajar, nanti misalkan aku kerja tapi biasanya sebelum tidur aku udah di rumah lagi gitu. Jadi bagi-bagi waktu lah. Pokoknya prioritas utama anak ya? Sekarang begitu. Tapi suka kangen nggak sih sama entertain dulu kan? Kangen. Tapi sinetron banget gitu ya? Kangen banget, jadi kemarin juga dapet tawaran sinetron juga, cuman aku tuh sempet izin sama anak aku gitu, boleh nggak gitu. Terus pertanyaan dia tuh cuman kayak, emang mama nggak punya uang gitu. Aku kayak sedih gitu, kayak, ya bukan gitu sih, ya ada, tapi kan aku kangen. Oh kamu lebih kangen syuting daripada aku, dia udah bisa gitu. Jadi aku kayak mikir, enggak, tapi kan kalaupun aku syuting juga nanti kan minggu libur. Terus dia bilang gini, nanti Sabtu kamu sama adik masih bisa datang ke lokasi gitu. Terus dia bilang coba lebih banyak mana, 5 apa 2. Jadi maksud dia tuh 5 harinya kan aku pasti nggak bareng dia kan, yang 2 harinya baru bisa bareng. Jadi aku kayak mikir oh belum bisa, dan aku pikir ya mungkin sampai saat ini belum lah, walaupun kalaupun mau ambil kerjaan mungkin nanti kayak yang film yang cuman berapa minggu gitu atau maksimal 1 bulan gitu kan kalau syuting film. Kalau syuting sinetron gitu, kalau sinetronnya masih tayang, masih rating bisa setahun 2 tahun kan susah ya. Jadi sampai saat ini belum. Nah, kalaupun aku ngambil pekerjaan itu ya, mau itu film atau apapun itu tuh aku pasti ngepasin sama waktunya anakku. Kayak misalkan anak aku lagi ujian, nah yang kayak Oktober itu tuh kayaknya pas sama waktunya anak aku ujian deh, kayaknya aku nggak bisa kayak gitu. Jadi dipas-pasin. Terakhir sinetron apa sih yang terakhir kali nih? Kayaknya terakhir kali tuh sebelum pandemi deh. Kayak Ramadan, cuman yang aku ngambil karena tahu cuma 30 episode gitu. Jadi aku tuh syuting, aku tahu aku cuman bakalan syuting kayak maksimal 1,5 bulan. Berarti sekarang lebih dengerin apa kata anak ya? Karena anak dewasa banget, mereka pemikiran dia sebenarnya ya, Kak? Bukannya semua dengerin kata anak sih, tapi kayak aku tuh sempat dengar kata-kata gini. Ada beberapa teman gitu, dia bilang, iya gue kalau misalkan bisa balikin waktu, gue akan pilih kayaknya gue mau sama anak gue dulu, karena selalu anak gue tuh anak mau bareng kita tuh mendingan anak pengen ikut atau apa tuh bawa deh. Nanti ada masanya kita ajakin mereka juga nggak mau gitu. Nah kayak gue nggak punya nyesel kayak gitu. Jadi kalaupun mau menerima kerjaan tuh kayak misalnya kayak kos gitu kan, cuman kayak 2-3 jam. Jadi kalaupun aku pergi nanti masih tetap ketemu lah. Kalau kayak syuting sinetron itu kan kayak aku pulang dia udah tidur, nanti besok pagi bisa jadi dia pergi sekolah, aku entah itu aku masih tidur atau aku udah pergi lagi gitu, atau bahkan ya gitulah, aku masih belum siap sih. Berarti nggak mau kehilangan momen sama anak sebenarnya? Kecuali kalau misalkan tiba-tiba dia bilang oh boleh kok gitu misalkan gitu, ya mungkin dicoba. Sampai saat ini sih kemarin tanya jawabannya masih gitu. Tapi pernah nggak terus mereka protes? Nggak protes kayak gini, misalkan kayak ini pergi nih, nanti bentar lagi ditanya mama pulang jam berapa, mama kapan pulangnya gitu. Gitu loh, jadi anaknya memang udah ini sih Nempel banget ya, Kak? mungkin katanya sih mungkin karena anak cowok kali ya, jadinya jauh lebih ke ibunya gitu. Takut nggak nih punya anak cowok? Nantinya kan gede, pasti udah nggak mau dipeluk, udah nggak mau dicium, bahkan mungkin nanti udah punya pasangannya sendiri. Gimana tuh, Kak? Dia tuh jangan sampai nyesel. Jadi sekarang selagi dia masih mau ikut mau apa ya udah deh, iya deh gitu. Nanti kalau misalkan dia udah punya dunianya sendiri, kalau sekarang kan kayak dikit-dikit mama, dikit-dikit baru duduk aja mama boleh ini, nggak mau ini, semuanya mama gitu. Nanti ada masanya kita masuk ke kamarnya juga kayak ngapain sih gitu kan, jadinya kayak sedih aja gitu. Mungkin sekarang lah saatnya.
baru terlihat juga bersama keluarga di medsos itu bersama-sama joget TikTok atau apa gitu kan? Apa dengan penampilan tadi? Suka bikin konten sama Konten. suami lucu-lucu Oh, gimana? kalau joget TikTok nggak mungkin mas, kakak tulang saya kayaknya ya. Sama keluarga. Terus Kenapa Kak? Maksudnya idenya dari mana sih kok bisa lucu dan apa namanya banyak orang yang nonton suka sama konten-konten Kakak Donita? kalau idenya sih semuanya Adi ya gitu, dan kalau Adi tuh tipenya yang kayak kalau kita mau bikin konten aja tuh bahkan dia tuh nggak ngasih tahu dia mau bikin apa nantinya, jadinya kan orang tuh misalnya kayak nanti kita bikin kayak gini ya, ini dicatat gitu. Dia tuh bahkan sering misalkan cuman kayak gini, nanti kamu begini ya gitu, nggak bilang nanti akan jadinya apa, aku ngapain gitu, nggak bilang, karena menurut dia kalau dikasih tahu nanti endingnya apa atau kayak gimana tuh mukanya terlalu sinetron, nanti kayak acting gitu. Nggak, kalau mau kayak ketawa nggak ketawa bener, atau kalau mau kesel nggak kesel bener gitu, dia kayak gitu. Berarti sutradara di balik video-video itu tadi. Ide ini dari mana sih Kak? Kok bisa? Maksudnya kepikiran apa? Itu menjadi cara kalian buat ngejaga keharmonisan rumah tangga atau seperti apa tuh awalnya? Berawal dari pas lagi pandemi kali ya kan, kita di rumah bener-bener kayak ngapain ya gitu, terus dia kayaknya mencari hiburan dengan ngisengin istrinya kayaknya berawal gitu, jadinya ternyata orang suka juga nih gitu. Berawal dari itu sih, dari iseng. Tapi hal kayak gitu jadi ngejaga keharmonisan nggak sih? Maksudnya jadi dekat gitu, jadi mikir oh kontennya gini ya, yang lucu gini ya, jadi ngejaga itu nggak sih? Masalahnya dia nggak pernah diskusi juga sih. Langsung bikin gitu. Iya, misalkan Random kayak berarti ya? random banget. Misalkan dia nggak bilang gitu nanti akan begini atau apa. Ada beberapa yang dia bilang, tapi beberapa tuh banyakannya kayak nggak bilang. Jadi kayak ya nggak tahu aja nanti kayak gimana, ujungnya kayak gimana tuh nggak ngasih tahu. Gitu. Tapi jadi maksudnya jadi couple goals yang orang-orang lucu banget sih, Amin. suaminya bisa diajak konten kayak gitu, istrinya jadi konten itu. Gimana kamu? Ya amin, masya Allah gitu ya. Ya amin aja deh. Nah, menyambut bulan suci Ramadan, apakah kakak persiapannya seperti apa? Persiapannya Ada apa? loh, persiapannya nggak ada lagi, nggak ada ya, maksudnya nggak ada yang spesial gimana, kecuali kayak buat, karena aku kan cewek ya, pasti kan kita ada utang puasa nih, segala macam utang tuh diberesin dulu sebelum masuk bulan Ramadan ini. Terus lebihnya sih nggak ada sih aku. Mungkin bisa dibilang persiapan kayak misalkan apa makanan yang paling ditunggu-tunggu selama menjelang Ramadan atau pas saat puasa, itu biasanya Kak Donita seperti apa sih? Makanan yang ditunggu-tunggu tuh sebenarnya nggak ada, tapi rata-rata kalau misalkan selama bulan puasa, apalagi kan anak aku udah mulai puasa nih, biar cepet makannya tuh tiap tahun tuh kita pasti makan makanan yang berkuah. Itu sih. Kalau selebihnya pokoknya segala sesuatu yang cair aja, karena kalau nggak dibangunin lagi ngantuk-ngantuknya kan pasti lama ya, anak kecil gitu makannya. Tapi Kan Aris udah mulai puasa dari usia berapa sih Kak? Udah diajarin dan dia Sebenarnya dikenalin puasanya udah lama, tapi yang benar-benar full puasanya tuh sebenarnya 1-2 tahun terakhir ini. Dan tahun kemarin tuh dia yang semangat, bahkan lagi sakit pun kita bilang kayak udah dia nggak usah puasa, dia masih suka puasa. tapi mengajarkan kepada anak puasa ini kayak memberikan reward juga nggak sih, kayak maksudnya dari kakak sendiri kepada anak-anak itu seperti apa? Kalau reward kayaknya lebih ke kayak aku tuh ngejelasinnya sama kayak gini loh, konsep surga dan neraka. Kalau kita mau masuk surga itu kita mesti kumpulin koin. Nah, ngumpulin poinnya itu dengan cara beribadah, bisa dengan sholat, puasa, sedekah, bantu orang, berbuat baik gitu loh. Nah, jadi sebisa mungkin kalau di bulan Ramadan ini tuh, misalkan kita biasa bikinnya 1 kebaikan itu kita dibayar 1.000, nah ini 1 kebaikan itu bisa dibayar berlipat-lipat kali. Jadi konsepnya gitu. Jadi aku selalu bilang kalau di surga itu nanti kamu bisa segala macam yang kamu mau tuh ada di sana. Kamu bisa makan candy, kamu bisa makan coklat yang biasanya kalau nggak bisa makan, nggak boleh makan sama mama nih, di sana boleh gitu. Karena itu reward dari ininya, dan itu tanpa batas, tanpa apa, kamu mau mainan apa juga ada gitu. Jadi gimana caranya kita kesana ya dengan beribadah gitu, lebih ke kayak gitu sih. Dan maksudnya mungkin aku juga nggak pakai dalil apa gitu, karena aku juga kan ya agama juga mesti belajar gitu. Jadi pakai yang paling gampang aja deh dimengerti sama mereka gitu. Tips kesehatan selama puasa dari Kak Donita sendiri seperti apa sih Kak? Apa ya, lebih ke kayak cairannya cukup. Jadi kalau aku sih lebih ke kayak kalau mau minum jangan yang kayak pagi mau tidur atau kita abis selesai sahur terus kita
kita minum yang banyak gitu. Nah kalau aku sih lebih ke kayak mendingan dari buka puasa sampai mau tidur sampai sahur tuh diatur gitu loh kapan kita minumnya, itu salah satunya. Yang penting cairannya cukup, terus makan makanan berserat, karena kan seharian tuh kalau misalkan kita nggak makan makanan yang berserat tuh biasanya jadi jauh lebih cepat lapar, terus kayak gitu, nanti sembelit juga. Terus apa ya, makan makanan sehat aja gitu aja sih. Tapi dibarengin vitamin nggak sih kayak suplemen gitu? Apalagi kan kakak kan suka olahraga gitu ya kan? Itu selama puasa tuh seperti apa tuh Kak? Ada, pasti ada. Maksudnya yang tahu badan kita kan pasti kita ya kayak misalkan aduh iya nih lagi nggak enak badan, kayaknya butuh vitamin C yang lebih, bisa dari buah, sayur, segala macam yang vitamin C, atau bisa juga bantuan suplemen gitu. Atau misalkan kayak iya nih lagi sakit, oke berarti butuh vitamin D yang lebih supaya lebih cepat sembuh gitu-gitu deh. Jadi yang tahu badan kita lah. Tapi puasa sendiri kakak berarti rutin olahraganya apa sih Kak? Biasanya kalau aku puasa itu mendekati mau buka puasa baru mau olahraga. Karena kalau misalkan udah selesai buka puasa tuh pasti kan bawaannya tuh kenyang ya. Nanti mager udah waktunya sholat taraweh gitu-gitu. Jadi biasanya kalau mau sebelum buka puasa. Jadi kalaupun kita mau nyerah, bentar lagi buka gitu. Kalau dari pagi udah seret dari pagi, yang ada batal puasa. Mak, tadi sudah kelihatan Sering olahraga ya, itu juga tetap dari suami atau Kalau Adi memang dasarnya suka olahraga, tapi ya di luar itu memang kan olahraga itu emang kita yang butuh. Mak, tadi sudah kelihatan belum bakat atau talentanya gitu, mungkin lebih ke Makan, skill kita apa gitu Kak? apa ya? Nurunin bakat Iya, kalian nurunin kita sama bakat. Adi mungkin udah ada gitu. Selebriti gitu Entertain. Gak ada lagi. lebih kemana mungkin arahnya atau mengarahkan atau Aku nggak mengarahkan dia suka apa, boleh mau dikenalin apa boleh, tapi nggak yang kayak coba ini apa, enggak sih. Mengenalkan boleh, kayak misalkan dia suka gambar boleh. Sebelum dia minta gitu kayak ya udah les gambar apa gitu, aku nggak akan lesin. Kayak kemarin matematika, kalau dia nggak minta aku nggak akan lesin, karena dia suka kayak boleh deh mama aku mau les gitu, ya udah aku lesin. Tapi kalau dia nggak minta, menurut aku ya biar dia yang menentukan dia mau jadi apa gitu. Oke. Kak, jaga hormon sama keluarga tipsnya seperti apa sih? Ada tips lagi mbak? Biasanya gimana, ada quality time seperti apa? Kalau aku sama Adi biasanya ngobrol pas, jadi kita tuh selalu makan bareng, jarang banget kita makan nggak bareng kecuali kalau kita lagi nggak di rumah gitu. Jadi kalau lagi makan tuh kita biasanya sambil ngobrol, terus udah gitu sebelum tidur, udah gitu sih biasanya. Jadi kita sempetin, karena kan maksudnya seharian aku punya urusan, dia punya urusan, ya sebisa mungkin kita inilah gitu. Ada yang kita bahas gitu. Nah, termasuk bikin konten ini jadi salah satu tips untuk lebih dekat nggak sih? Jadi bonding gitu sama anak juga ikutan mungkin. Enggak sih mbak, biasa aja justru. Kan nanti kalau anakmu kalau udah mungkin udah tumbuh nih yang bakat entertainnya kelihatan terus mau jadi artis, kamu tipe ibu yang seperti apa sih kalau anaknya jadi selebriti? Mungkin aku tipe yang kayak nggak apa-apa, boleh-boleh aja, tapi apalagi dia kan masih sekolah ya, sebisa mungkin kalaupun memang dia berbakat, dia suka, dia mau, boleh, tapi sebisa mungkin di luar jam sekolahnya dia gitu. Jadi kalaupun mau pas lagi liburan kah atau apa, jadi tidak mengganggu jam sekolahnya dia. Oke. Gitu sih. Kak, di usia yang 34 ini banyak yang bilang katanya tampil awet muda nih walaupun Masa? jarang dilihat, itu seperti apa sih Kak? Nggak ada mas, nggak ada tips, nggak ada. Itu mungkin karena style kakak kah, atau seperti apa yang hingga terlihat style kayak anak muda atau seperti apa gitu Kak? Atau apa olahraganya seperti apa? Gitu aja sih, lebih ke kayak apa adanya. Sama biasanya aku kalau misalkan tips dari suami aku sih lebih ke kayak apapun itu tuh jangan dibawa kesel deh gitu. Intinya kalau misalkan apa yang namanya emosi itu, wow Rio, kalau kita kesel atau apa tuh yang tahu bisa bikin kita itu kan diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin ya udah lakuin yang kita bisa lakuin yang bisa bikin kita happy. Banyak perubahan dari Kak Donita dari sekarang. Masa sih? Aku tanya, kakak ngerasa Nggak ada, Masa sih? sama aja. Masa lebih dewasa mungkin, lebih santai nyikapin Mbak, segala sesuatu. sampai umur 35 tahun gak dewasa itu kan minta dikelepak gak sih? Tapi ngerasa gimana Kak Donita mungkin sekarang
punya anak tuh jadi lebih sabar mungkin atau seperti apa nggak sih? Punya anak jadi lebih ngaca sih, kayak oh iya pantas ya dulu nyokap gue kesel kalau digini, lebih ke kayak gitu sih. Ya sih gitu aja. Oke. Oke. Terima kasih ya, Kak. Makasih ya.